Berdoa selesai. Oke. Kakak absen dulu ya. Aisyah. Aisyah Uswatun Hasanah. Hafsah Dewi Lestari. Hadir. Al-Bukhari. Hadir. Farisya Mahardika. Hadir. Muhammad Sobirin. Hadir. Abi Salim Muhammad Ahyan. Hadir. Oke. Duduk yang rapi. Kakinya dilipat, tangannya dilipat, menghadap ke Depan. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? IPS. Pelajaran PS. Tema berapa? Tema 5. Mengenai Ekosistem. Subtema 1. mengenai komponen ekosistem. Pelajaran 3. Kakak mempunyai sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Pulau. Pulau. Kira-kira pulau apa? Raja Ampat. Kepulauan Raja. Ampat. Siapa yang sudah pernah ke Pulau Raja Ampat? Belum pernah. Raja Ampat ada di mana? Di Papua. Oh, oke, baik. Benar sekali. Di Papua Barat atau di ujung timur Indonesia. Gambar yang kedua. Ada yang tahu gambar apa ini? Gunung. Iya, benar. Gunung Bromo. Letaknya di mana? Jawa Timur. Di Jawa Timur. Sudah ada yang pernah ke Jawa Timur? Sudah, Aisyah? Ya, sudah. Nanti kapan-kapan ke Jawa Timur. Jawa Selatan. Ya. Nih, gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Pantai. Pulau Komodo. Ya, benar sekali. Gambar Pulau Komodo. Letaknya di mana? Tenggara. Ya, pinter. Letaknya di Nusa Tenggara. Apakah kalian tahu bahwasannya Indonesia memiliki pemandangan yang sangat indah? Salah satunya tadi ada apa aja? Pulau Komodo. Kepulauan Raja Ampat, ada Gunung Bromo, ada Pulau Komodo, ada Candi Borobudur, ada Danau Toba. Danau Toba ada di mana? Medan. Ya. Sekarang hari ini kita akan mempelajari mengenai letak geografis. Ada yang tahu letak geografis itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Ayo, Farisya, geografis apa? Merupakan letak suatu daerah atau dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, letak geografis sebuah daerah atau negara itu dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Di Indonesia terletak di dua benua. Indonesia itu terletak di dua benua. Ada benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Oke, Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa? Samudra Pasifik dan Samudra India. India. Oke, pinter. Nah, Indonesia juga sering sekali disebut dengan negara kepulauan. Ada yang tahu kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena pulau terbanyak. Iya, pintar sekali. Karena Indonesia mempunyai banyak pulau besar maupun pulau kecil. Pulau besarnya ada apa aja? Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau apalagi? Pulau apa? Raja Ampat. Kepulauan Sulawesi dan Papua. Yang kecil-kecil biasanya ada apa aja? Ada Pulau Nias, ada Siberut, ada Bangka, ada Madura, ada Bali, Lombok, dan Flores. Nah, Indonesia memiliki berapa pulau? Kira-kira di Indonesia ini kita memiliki berapa pulau? Sekitar 17.000. Di Indonesia ada 17.000 pulau, baik yang besar dan yang kecil. 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Nah, kenapa tidak berpenghuni? Ada yang tahu? Dirusak oleh manusia. Nggak, dia tidak berpenghuni karena mungkin saja di situ emang tidak memenuhi, kayak misalkan kita di daerah ini tidak ada
tidak ada penduduknya, nggak mungkin kita bisa hidup tanpa orang lain. Jadi karena manusia itu hidupnya berkelompok, tidak bisa secara individu. Oke, Indonesia, letak geografis Indonesia itu dianggap strategis. Kenapa dianggap strategis? Ada yang tahu? Tidak. Jadi Indonesia itu disebut letak geografisnya strategis karena menjadi persilangan antara dua benua dan dua samudra. Kenapa disebut strategis? Karena terletak antara persilangan dari dua benua dan dua samudra. Benua apa? Benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Samudra India. Oke. Kakak perlihatkan sebuah peta Indonesia. Indonesia memiliki berapa provinsi? 500. Nah, Indonesia memiliki berapa provinsi? 34. 34 Indonesia memiliki berapa provinsi? 34. 34 provinsi. Kita berada di provinsi mana? Jambi. Ya, bagus. Nah, ada yang tahu Indonesia itu negara tetangganya siapa aja? Malaysia. Ada Malaysia, Singapura, ada Filipina, ada Vietnam, ada Papua, Australia. Iya, Papua Nugini, dia berbatasan dengan Papua Nugini. Nih, ini Indonesia. Indonesia. Di sini ada Pulau Jawa. Kelihatan? Enggak. Dikit-dikit. Kecil-kecil. Dibagi satu-satu. Di sini Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang IPS yang bertema karena letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Siapa yang tahu letak geografis Indonesia itu ada apa aja? Saya nggak di benua. Samudra. Oh ya. Jadi intinya letak geografis adalah kenyataan yang dapat dilihat secara nyata dari permukaan bumi. Lalu untuk letak geografis Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Yang pertama benua Australia dan benua Asia. Untuk samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di letak geografis Indonesia itu ada 4, ada daratan, ada lautan, ada sungai, ada selat. Siapa yang tahu luas daratan sama luas lautan di Indonesia itu lebih luas daratan apa luas lautan? Lautan. Ya benar, karena sebagian Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim, di mana negara maritim itu untuk sebutan banyak lautnya daripada banyak daratannya. Jadi sebagian besar di Indonesia itu lautannya itu banyak sekali, dari pantai, selat, danau itu banyak. Untuk lebih lanjut bisa melihat dari materi yang ditayangkan berikut ini. Tolong disimak ya. Apakah kelihatan? Kelihatan. Oke. Tema 5 ekosistem. Yang pertama, nah, karakteristik wilayah Indonesia itu ada karakteristik wilayah perairan dan wilayah daratan. Perairan itu dari laut sama selat. Untuk daratannya bisa dari daratan tinggi maupun daratan rendah. Nah, ini adalah contoh peta Indonesia. Siapa yang tahu peta Indonesia? Udah pernah lihat bentuknya yang besar itu? Langsung
Pernah? Pernah lihat globe yang bundar itu? Pernah. Kita kan di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah tuh di sini letaknya, dekat dengan Jogja, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ini adalah letak dari Kalimantan, ini Sumatera, ini daerah Riau. Siapa yang tahu Papua? Gimana letaknya? Ayo maju tunjukkan. Tinggalnya bisa. Ini letak Irian. Ini ada kok bacaannya. Nah, Irian. Ini Irian Barat. Aceh letaknya di sini. Kayak lagu itu loh, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu Aceh dan Meraukenya adalah Irian. Lalu, nah wilayah daratan itu ada daratan tinggi, daratan rendah, pegunungan, wilayah pantai. Kita ini termasuk di daratan rendah karena di bawah gunung. Kalau daratan tinggi itu biasanya yang ada di daerah gunung. Contohnya kayak di Selong atau wisata-wisata yang ada di daratan tinggi. Untuk pegunungan gitu juga bisa dari kayak Gunungan Merapi, Merbabu gitu. Terus untuk wilayah pantai, pesisir pantai itu orang yang bermukim di wilayah dekat pantai. Contohnya Parangtritis. Parangtritis itu kan ada masyarakat yang tinggal di situ. Itu namanya wilayah pesisir pantai. Nah, ini contohnya gambarnya. Untuk aktivitas yang dapat dikembangkan, kalau dataran tinggi itu biasanya lebih banyak orang jadi apa? Petani apa? Kalau dataran rendah kan petani padi. Kalau di dataran tinggi biasanya petani apa? Yang subur. Nah, buah, sayur, stroberi, sayur-sayuran kan biasanya dari dataran tinggi. Terus bisa buat wisata. Untuk dataran rendahnya biasanya jagung, padi. Bisa buat peternakan juga. Untuk pegunungan itu ada teh, terus ada hutan pinus juga. Untuk wilayah pesisir pantai itu kebanyakan orang bekerja sebagai Nelayan. nah, karena hasil pencarian mereka terletak di darat di lautan, karena banyak yang mencari ikan, menangkap ikan lalu menjualnya ke daratan untuk mendapat uang. Untuk wilayah perairan itu perairan darat itu ada sungai, ada air tanah, danau, dan rawa. Bedanya danau sama rawa itu apa? Siapa yang tahu? Danau dan rawa. Yang pernah lihat rawa? Pernah lihat rawa belum? Belum. Rawa itu kayak rawa pening. Itu kan wilayahnya lebih luas. Kalau danau itu biasanya kecil tempatnya, tapi airnya bisa dari buatan. Kalau rawa kebanyakan itu emang alami dan biasanya ada tumbuhan di sekeliling rawa tersebut. Kalau di rawa pening itu kan ada eceng gondok. Biasanya kalau di wilayah kayak yang rawa tapi banyak endut, tahu endut? Itu loh yang tanah tapi warnanya hitam, itu biasanya kebanyakan kalau rawa di daerah Sumatera Kalimantan itu biasanya tumbuhan itu lebih banyak tumbuhan yang berakar karena untuk mengatasi erosi atau erosi dari pantai. Wilayah darat ini sungai. Sungai biasanya bisa digunakan untuk irigasi, wisata, perairan. Untuk wilayah sumber air minum bisa dimanfaatkan untuk air minum. Contohnya kita biasanya beli di warung-warung itu kan kita beli air minum. Nah, itu biasanya bisa memanfaatkan dari sumber air tanah. Danau itu bisa buat irigasi juga, bisa buat wisata, ataupun itu bisa buat untuk membuat penangkaran ikan. Untuk wilayah daratnya hutan pinus
rawa kayak gini. Nah, ini pohonnya kayak gini. Itu bisa dikembangkan sebagai wisata dan juga sebagai pertanian. Pertanian biasanya kalau dirawat banyak ikan, tapi ikannya lebih sulit untuk kita dapatkan karena banyak ikan yang masuk ke dalam tanah. Untuk wilayah laut tentunya ini bisa buat wisata baik wisata lautnya, di atasnya untuk kita menikmati, bisa juga di dalam lautnya. Di dalam laut kita bisa diving, kita bisa surfing gitu. Untuk wilayah samudranya, samudra itu kan ada samudra Hindia sama samudra Pasifik. Nah, di Indonesia itu diambil oleh dua samudra tersebut. Terima kasih. Kalau kan ada dua benua sama dua samudra. Kalau benuanya itu benua Australia sama benua Asia. Indonesia ini termasuk di negara Asia karena sebagian besar penduduk Indonesia itu warna kulitnya sama negara Malaysia gitu, hampir mirip. Lebih lanjutnya tak tayangin video. Perhatikan di sini ada apa aja tentang letak geografis Indonesia. Negara maritim. Negara maritim adalah negara di mana sebagian Indonesia terdiri dari laut. Baik, dari materi ini apa yang kalian peroleh tentang letak geografis Indonesia? Materi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan membaca buku atau mencari informasi dari Google. Wilayah Indonesia terdiri dari 3 pulau. Provinsi tersebut melakukan keragaman suku, bangsa, bahasa daerah, agama, dan kebudayaan. Berbagai keragaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bisa berkenan dengan letak geografis Indonesia dan sosial budaya yang pertama memiliki keanekaragaman budaya lokal. Mempermudah Indonesia dengan memperkenalkan budayanya. 3. Gaya tempatnya fashion dapat pengaruh dari budaya asing. Selanjutnya, pengujian letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya. Pengaruh budaya asing membuat budaya lokal dapat disingkirkan. 2. Pengaruh budaya asing menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia. 3. Banyak perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia. Itu yang bisa menyebutkan contohnya.
Pengaruh budaya asing buat budaya lokal dapat terpikirkan. Contohnya apa? Budaya lokal terpikirkan. Terus pengaruh budaya asing menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Apa contohnya? Pakai yang gara-gara tren dari luar negeri bajunya jadi nggak sesuai kayak adat Indonesia, adatnya orang timur. Adatnya orang timur kan bajunya sopan tertutup. Terus banyak perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia. Contohnya apa? Perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh buruk. Contohnya? Tutur bicara, nah tutur bahasa nih. Zaman saiki banyak yang suka ngomong pakai dicampur-campur bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan contoh-contohnya seperti itu. Yang tadi nah, jadi sekarang pasti udah tahu letak geografis itu memberikan keuntungan tapi juga memberikan ya terus budaya daerah itu harus jelas. Nah, contohnya apa? Melestarikan budaya memakai bujada boleh, memakai bahasa Indonesia. Gimana? Bahasa Indonesia yang sopan dan benar. Lalu ada LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti mengerjakan LKPD. Satu LKPD ada 2 kegiatan. Nah, ada 2 LKPD 1. Ini ada pertanyaan, lalu dijawab di bawahnya. LKPD 2 menggambar peta Indonesia, menggambar peta buta. Nggak usah yang nanti saya kasih lihat nanti. Nanti Ibu kasih lihat contohnya nanti menggambar peta butanya. Dan ya LKPD 1-nya ya mengenal letak geografis Indonesia. Tujuannya apa? Ya teman-teman mengenal letak geografis Indonesia dengan seksama. Dibuka pertanyaannya, dibuka sebaliknya. Oke. Nanti ditulis di bawahnya. Jawabannya kita bawain ya. Pertanyaan pertama, tuliskan nama-nama negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Mana saja tadi? Mana saja ya? Nah, tulis jawaban. Ya, nanti penggambar. Mana saja? Ada Filipina. Australia,
perairan. Oh, itu kan nama perairan mengelilingi. Oh, Sebelum pelajaran kita tutup, hari ini kita mereview pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang karakteristik wilayah Indonesia. Apa aja yang kita pelajari? Ada wilayah daratan sama wilayah perairan. Wilayah daratan itu ada apa aja? Ada empat. Tiga atau empat? Ada empat. Yang pertama, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, sama wilayah lautan. Nah, yang sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi itu ada apa aja di sana aktivitas yang dilakukan? Dataran tinggi ada apa? Dataran tinggi itu di sana ada apa? Ayo, tanah kering. Biasa di sana ada juga pariwisata. Dataran rendah ada apa aja? Ada sawah, ada perkebunan, ada ladang. Apa lagi? Ayo, ada sawah, ada ladang, ada perkebunan, juga ada pariwisata. Terus yang ketiga, pegunungan. Siapa yang tahu pegunungan? Pernah ke gunung belum, Hara? Belum. Ini udah pernah ke gunung? Belum pernah. Udah pernah ke gunung? Belum. Di pegunungan itu ada apa aja ya? Ada kebun teh biasanya ya di pegunungan itu. Ada pariwisata, ada lereng, biasanya kayak gitu kan. Ada orang-orang yang mendaki di sana. Terus yang keempat, kita masuk yang keempat, ada wilayah laut. Wilayah laut itu ada biasanya ada nelayan, iya kan? Siapa yang pernah ngeliat nelayan? Pernah nggak main-main ke itu Pelabuhan Ratu? Namanya Pelabuhan Ratu. Di sana ada apa aja? Biasanya di sini di Bogor ada hotel. Wilayah biasanya nih, kalau di laut itu kira-kira ada apa aja sih orang sana? Ada orang yang mancing, ada nelayan yang cari makan. Berarti ada perikanan. Yang kedua ada pariwisata. Ya banget ya, Masya Allah. Dari dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan, ada laut. Yang kedua, sekarang kita masuk tentang wilayah perairan. Wilayah perairan itu ada dua lagi dibagi, yaitu ada wilayah perairan darat dan perairan laut. Perairan darat itu ada apa aja? Ayo, yang pertama siapa yang tahu? Sungai. Yang kedua, danau. Yang ketiga, ada rawa. Yang pertama apa tadi? Sungai, danau, rawa. Oke. Kalau wilayah perairan laut ada apa aja? Ada samudra, ada laut, apa lagi? Udah. Oke, dari yang semuanya itu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau mengerti? Udah mengerti semuanya? Udah mengerti, Hara? Udah mengerti, Ina? Udah mengerti? Coba kakak mau tanya, tadi di wilayah dataran rendah itu ada aktivitas apa aja ya, Hara? Ayo, siapa tahu? Tadi di wilayah dataran rendah ada apa aja? Ada perkebunan. Apa lagi tadi? Sawah. Apa lagi? Ada kebun. Kalau di wilayah laut itu ada apa aja? Ya, wilayah perairan ada samudra, ada laut. Oke, siapa yang berani ke depan sebutin tadi apa aja yang diinget tentang pelajaran hari ini? Siapa yang berani ke depan, nanti kakak kasih lagi. Kamu berani? Kak, tapi nggak apa-apa. Mau? Ina? Udah, sebelum kalian jadi tutup, sekarang kita gimana kalau nyanyi dulu?
karena pelajaran kita hari ini tentang puncak gunung, tentang dataran rendah, tentang dataran tinggi, kita nyari tentang puncak apa namanya, naik ke gunung. Siapa yang tahu lagunya? Aku ayo coba dulu, udah pasti mau nggak? Ayo, coba ya dengerin ya, dengerin semuanya, ikutin. Naik, semuanya ikutin ya. Ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Tepuk tangan buat semua. Kita ulang sekali lagi ya, yang kencang ya suaranya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Mari tepuk tangan. Ada lagi? Mau tahu ini apa lagi? Biasanya apa lagi? Apa lagi ya tentang itu? Yang tentang itu? Nyanyi bintang-bintang kecil tahu? Ayo kita mari gerakan otot-otot kita setelah kalian belajar nyanyi bintang-bintang kecil. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ini terbang dan melayang jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, sekali lagi. Yang semuanya gagal. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ini terbang dan melayang jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke semuanya, untuk pelajaran hari ini sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Saya mau pimpin doa hari ini. Coba ingat doanya. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti PR-nya, PR aja hari ini jangan lupa dikerjain.